Saya ingin ke Bang Haris terlebih dahulu. Bang Haris, ini kalau dari staf ahli KSP mengatakan perlu Perpres nomor 7 ini karena memang ekstremisme sudah sangat mengkhawatirkan sekali di Indonesia. Tapi kalau menurut Muhammadiyah ini dianggap terlalu berlebihan. Nah, seorang penggiat HAM melihatnya bagaimana? Begini, kalau dari sisi kejahatan mari kita mencoba memahami perpresnya dulu gitu. Yang mau dibidik soal ekstremisme kan masalahnya kemudian definisi ekstremisme itu kan sebetulnya sangat liquid ya, sangat cair yang belum. Ya saya gampangnya mau bilang belum jelas. Itu kan terminologi politis atau terminologi sosial bahwa ada tindakan-tindakan kekerasan, mengatasnamakan bukan berbasis itu, tapi mengatasnamakan paham-paham tertentu atau agama tertentu. Nah itu problem dunia memang gitu. Tapi juga kita mesti ingat gelontoran duit untuk menangani ini di berbagai dari sisi waktu udah lama, berbagai kebijakan sudah ada. Nah kenapa tiba-tiba sekarang muncul Perpres yang membuka ruang memobilisasi warga untuk melakukan pelaporan kepada polisi. Nah, menurut saya konteks ekstremisme yang kalau misalnya itu dibilang ada dan sudah lama, itu kan sebenarnya ranahnya intelijen yang harusnya sudah bekerja, dan itu memang ada sarananya pada penegakan hukum. Jadi itu spesifik khas ada di negara, nggak usah melibatkan masyarakat lagi. Kita mesti ingat ada sejarah panjang konflik sosial di Indonesia, di Poso, di Sambas, Sampit, di Maluku, berbagai tempat juga sekarang dalam kurun waktu tertentu di belakangan juga mengalami hal-hal tersebut. Nah saya khawatir bahwa saya mau bilang bahwa secara politis dan sosial ekstremisme itu bisa ada, tetapi hati-hati untuk menuangkannya dalam ranah hukum. Nah jangan sampai kepanikan politik, kepanikan rejim menghadapi kelompok tertentu, lalu justru Perpres ini melegitimasi tuduhan negara terhadap kelompok tersebut yang kemudian dengan legitimasi kekuasaan ingin memobilisasi masyarakat atau memberikan ruang kepada masyarakat. Bayangkan misalnya di satu tempat ada perkumpulan, tiba-tiba ada luapan emosi dalam seseorang atau sekelompok orang yang memberikan kritik kepada negara, lalu ada diam-diam di tempat acara tersebut melaporkan ini sebagai sebuah tindakan ekstremisme. Gitu. Menurut saya itu kan jadi membuka ruang konflik di masyarakat. Alih-alih mau menyelesaikan kekerasan atau ekstremisme yang tadi dalam definisi politis ataupun sosial, dia malah menciptakan konflik horizontal. Nanti orang yang dilaporkan akan cari tahu siapa nih sebetulnya yang melaporkan. Nah nanti kan keluar tuh panduan lagi bahwa orang yang melaporkan tindakan ekstremisme akan dilindungi, tidak akan diungkap. Nanti ada upaya mencari dengan caranya sendiri di kelompok-kelompok yang dilaporkan. Lalu nanti terpelihara ketegangan tersebut. Ini yang menurut saya, ini kan tugasnya negara semua, ya kan? Yang bukan ekstremisme ini kita kenal baru 3 hari lalu atau 3 hari sebelum Perpres itu disahkan. Ini barang udah lama, udah jutaan dolar digelontorkan atas nama bantuan internasional, ya kan? Ada penambahan fungsi-fungsi dalam negara, ada BNPT, bahkan di kepolisian juga ada unit-unit khusus, misalnya unit keamanan negara. Nah, ya ini aja yang diminta bekerja, gitu. Ini aja yang diminta untuk dipertajam, intelijen kerja diprofesionalkan. Dan masyarakat bukan dimobilisasi untuk melaporkan, masyarakat itu penerima hak dari kewajiban negara. Negara wajib mengamankan masyarakat, ya kan? Jadi fasilitas keamanan itu diberikan negara kepada masyarakat, bukan masyarakatnya diminta untuk saling tuding. Masyarakat nggak punya kelengkapan untuk mendeteksi apakah ini ekstremisme atau bukan. Baik, ya kan? Orang sibuk kerja, memikirkan zaman COVID, bantuan minim, aksesnya kurang, sekolah kurang pulsa, tiba-tiba dikasih beban lagi harus melaporkan ekstremisme. Menurut saya, ayolah coba
tunjukkan bahwa negara itu sehat, bertanggung jawab daripada kasih beban lagi ke masyarakat. Baik Bang Haris, Gitu. ini harus langsung ditanggapi sama Mas Doni nih, karena kalau Mas Haris menyatakan syarat konflik antar masyarakat, bahkan kenapa tidak memperkuat forum-forum kewaspadaan dini yang sudah ada di tengah masyarakat, Mas Doni? Iya, saya kira semangatnya, ya saya ada katakan tadi, pertama itu koordinasi. Jadi ada sekretariat bersama dari berbagai instansi untuk betul-betul melaksanakan rencana aksi nasional pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan. Nah, kemudian kedua komponen partisipasi. Komponen partisipasi itu masyarakat dilibatkan. Tentu saja ya screening akhirnya ya ada di aparat penegak hukum begitu ya. Masyarakat diedukasi untuk bisa ya memilih mana yang disebut sebagai ekstremisme berbasis kekerasan. Jadi supaya juga mencegah asal tuding ya, mencegah fitnah dan lain sebagainya gitu. Dan sekali lagi Perpres ini tidak menarget kelompok tertentu. Ya, semua keyakinan ya definisinya kan keyakinan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrim. Jadi ya keyakinan ya selama dia ada di hati, ada di pikiran ya tidak menggunakan kekerasan ya untuk mengejawantahkan keyakinan itu secara publik ya itu tidak ada masalah. Jadi tidak mungkin keyakinan akan diadili, tapi per definisi keyakinan yang menggunakan cara kekerasan. Kalau sudah terorisme maka ada ya destruksi di sana. Ya, ada motif ideologi politik, gangguan keamanan di sana. Ya, tapi ini saya kira upaya untuk menangani ini secara end to end, mulai dari ya preemptif, preventif, ya. Nah, represif koersif itu adalah langkah terakhir, tapi dua langkah ini ya itu menjadi substansi ya roh dari Perpres ini, dan masyarakat itu dilibatkan supaya tentu saja mata telinga dari aparat penegak hukum ya itu saya kira perlu diekstensifikasi ya, masyarakat melaporkan, tapi tentu saja ada frame-nya ya, tidak sembarangan, dan screening terakhir tetap ada di aparat penegak hukum untuk kemudian menindaklanjuti. Screening akhir ada di aparat penegak hukum, tapi pertanyaannya belum tadi terjawab. Yang kita ingin ketahui adalah siapa yang pertanyaan saya awal tadi Mas Dodi. Siapa nanti yang akan dipilih? Apakah sudah jelas siapa yang masyarakat yang akan dipilih untuk menjadi polisi pemasyarakatan itu? Dan bagaimana untuk menjamin tidak ada subjektivitas dari masyarakat dalam pemolisian masyarakat tersebut? Dan bagaimana pula kalau seandainya subjektivitas tidak bisa terelakkan untuk mengatasi masalah konflik sosial di antara masyarakat sendiri, Mas Doni? Ya tentu saja frame itu diberikan ya tentang apa itu ekstremisme berbasis kekerasan. Ya ketika itu pun kemudian tetap ada subjektivisme di sana, ya maka tentu saja akan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum ya, kepolisian, untuk melihat ya apakah ini benar masuk dalam kategori ekstremisme berbasis kekerasan. Jadi saya kira itu tahapan-tahapan ya screening ya supaya kita tidak terjebak tadi ya pada kemudian justru menciptakan ketegangan, saling curigaan ya, karena kita yang mau kita sasar jelas ya keyakinan yang menggunakan cara kekerasan, bukan keyakinan gitu ya, dan tentu saja bukan keyakinan agama tertentu, karena keyakinan bisa bersumber dari apa saja, bisa dari ideologi, dari agama, dari kebudayaan dan lain sebagainya. Jadi kita sengaja membuat ini tidak mengarah pada apa yang spesifik supaya kemudian mencegah tadi ya adanya ketegangan horizontal di dalam masyarakat begitu, Pak. Baik, kita ke Pak Abdul Muti, seperti apa Anda melihatnya dengan adanya proses screening yang utuh dan juga lengkap nantinya? Ya kalau menurut saya yang selama ini dilakukan oleh masyarakat itu kan lebih kepada peran edukasi. Peran di mana masyarakat itu terutama dalam kaitannya dengan pembinaan dan kaitannya dengan pendidikan itu menanamkan satu paham agama dan mungkin juga paham-paham politik yang memang moderat dan memiliki semangat untuk berintegrasi dan inklusi sosial. Kalau perlibatan masyarakat berada pada level itu, menurut saya itulah yang memang seharusnya menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat.
terutama mungkin dalam konteks tertentu adalah para pemimpin agama, para tokoh masyarakat. Tapi lebih kepada pembinaan. Kalau preemptif itu kan istilah yang sebenarnya bisa mengarah kepada screening dan di beberapa negara lain itu nanti bisa misalnya mengarah kepada pengadilan terhadap keyakinan tertentu yang di beberapa negara disebut dengan Internal Security Act itu. Saya memang agak khawatir ya karena kalau masyarakat dilibatkan pada proses-proses yang sampai terlalu jauh walaupun finalnya itu ada pada aparat, itu memang tetap saja akan ada persoalan-persoalan yang sesama masyarakat itu akan saling mencurigai dan kemudian masyarakat itu akan mengalami segregasi, misalnya ini masyarakat yang pro kepada pemerintah, ini masyarakat yang kontra kepada pemerintah, atau misalnya ini kelompok masyarakat yang radikal, ini yang tidak radikal, itu justru malah kalau tidak di-manage dengan sangat hati-hati, maka perpres ini di lapangan bisa kontraproduktif. Sehingga pelibatan masyarakat itu menurut saya perlu ditinjau kembali atau kalau misalnya memang itu karena sudah tertulis seperti itu, harus diberikan rambu-rambu yang jelas supaya tidak ada pemolisian masyarakat dan kemudian tidak menimbulkan konflik tentu saja mungkin saja terjadi. Tapi yang saya khawatir justru adalah segregasi jangka panjang antar berbagai kelompok masyarakat. Dan ini sesuatu yang sangat tidak kita inginkan. Poin yang tadi sudah disampaikan itu. Baik, nah sekarang saya ingin ke Bang Haris. Bang Haris, ini kan yang dikhawatirkan salah satunya tadi adalah soal konflik sosial. Tadi sudah dijawab dengan Mas Doni tadi. Konflik sosial ini nanti bisa diatasi, potensi konflik sosial dengan memberikan pelatihan-pelatihan. Mereka nanti akan dilatih-latih sehingga mereka bisa menghilangkan subjektivitas mereka. Mas Haris. Ini bukan jahit-menjahit, pakai kursus bisa nanti ketemu siapa yang bisa jahit baju apa enggak. Ini soal nanti menghidupkan amuk massa segala macam. Jadi jangan mensimplifikasi dengan pelatihan. Ini bukan mau tanding badminton di 17-an di tingkat RW gitu. Dan dampaknya buruk. Coba ceritakan apa prestasi dari apa pembelajaran positif yang bisa diambil dari konflik Poso di Maluku, Sambis, Sambas, Sampit gitu. Dan Doni juga mesti cerita sama kita bagaimana kualitas kerja polisi tingkatan polsek sama polres. Saya ini lawyer, ya dampingin orang dilaporin sering, melaporkan orang untuk kepentingan klien saya juga sering. Standar mana yang dimajukan dan mana yang tidak dimajukan, itu juga ada. Saya dilaporkan ke polisi juga udah, gitu. Standarnya nggak ada, mekanismenya ada. Tapi standar prakteknya nggak ada. Jadi merepresentasikan di depan publik tentang kebijakan yang dibuat negara, tolong dicek negara kita udah 70 tahun lebih merdeka. Ya, mekanisme-mekanisme itu ada. Dan membawa ke mekanisme atas sebuah kontroversi politik karena ada kerentanan rejim yang terus-menerus dikritik dari satu kelompok atau kelompok tertentu yang kemudian kelihatan punya khas-khas tertentu, lalu dilekatkan dengan ekstremisme. Sebelum ini ada anarkisme. Ya, menurut saya, ini kita kayak hidup di pohon isme, perang melawan para isme, gitu. Jadi itu aja. Yang kayak gini-gini dulu udah pernah ada itu. Coba cek di kantor Menko Polhukam zamannya Pak Joko Suyanto. Soal impres penanganan konflik kekerasan apa-apa gitu, waktu itu saya lupa namanya. Udah pernah ada, jalan proyeknya. Terus hilang, muncul lagi seperti ini. Dia muncul karena ada ketegangan-ketegangan politik. Sementara nggak ngecek kebijakan publik ini kan kayak begini mau dibikin ini kan mestinya juga kalau emang mau berpikir logis ya harus dilihat praktek dan kesiapsiagaan selama ini. Penjelasannya sudah kami tangkap dengan baik, Bang Haris Azhar. Ya. Terima kasih Bang Haris Azhar, Mas Doni Garhal dan juga Pak Abdul Muti sudah bergabung di Kabar Petang.